itu sekarang over tebal yang kita anggap resisten aja sering gagal ditembus. Nah, nambah 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Halo semuanya, selamat datang di video Q&A saya. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di video Q&A sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pertanyaannya dijawab via video, silahkan komen di video Q&A ini. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel saya dan di-like dan juga di-share kalau memang video saya ini bermanfaat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Kak Mas Ganteng. Beli sering pakai teknik open sama dengan lo nggak waktu scalping? Nah, ini menarik nih. Kalau pernah pakai atau enggak, saya pernah nggak sengaja make di video YouTube saya ada kayaknya, coba dicari yang judulnya isi scalping open sama dengan lo. Nah, tapi teman-teman sebenarnya kita sendiri tahu kan open sama dengan lo sebenarnya artinya ya strategi kalau sahamnya itu harga openingnya itu masih setara sama harga low-nya, berarti ada indikasi naik. Open sama dengan low bisa aja nih, bisa aja study case-nya adalah opennya sama dengan low. Habis itu udah naik nih sahamnya, terus dia koreksi. Nah, kita malah ikut entry-nya udah telat nih. Udah telat, jadi market udah jalan sejam 2 jam, kita baru lihat 2 jam kemudian, oh ini nih open sama dengan low. Yang dilihat cuma itu doang. Padahal lupa, sebelumnya itu udah sempet naik tinggi, terus dia koreksi, patokannya cuma open sama dengan low. Langsung dihajar tuh di harga sekarang misalnya tanpa lihat sebelumnya seperti apa pergerakannya, chartnya seperti apa bentuknya, selain open sama dengan low itu dihajar, terus nggak naik, terus nyalahin orang. Ya itu kan ya susah. Makanya sebenarnya open sama dengan low itu menurut saya pribadi itu cuma menjadi momentum dan menjadi kayak ya sinyal-sinyal bahwa oh ini potensial nih karena dia nggak bentuk low lagi karena opennya udah di low gitu loh. Gimana sih? Mudah-mudahan ngerti ya maksud saya ya. Pertanyaan kedua dari Kak Rahmadi 10. Beli time frame yang digunakan pada saat scalping yang berapa? Nah, ini udah banyak banget di video-video saya, bahkan teman-teman bisa lihat sendiri time frame yang saya gunakan itu always time frame 3 menit. Kenapa? Karena 3 menit ya nggak terlalu lama, nggak terlalu cepet. Itu aja sih, simple banget. Pertanyaan ketiga dari Kak Meutya Safira. Beli, apakah ketika entry suatu saham, tapi tiba-tiba saham tersebut terus naik melewati target profit kita, apakah beli akan averaging up atau cukup dengan memantau saham yang kita entry di harga berapa? Mungkin maksudnya kalau misalnya sahamnya itu setelah kita beli, terus dia melewati target TP, kita udah TP nih, kita kejar lagi atau enggak? Sebenarnya enggak, karena misalnya udah punya target nih, apalagi udah punya plan buy segini, target take profit segini, take profit udah, terus dia naik, itu kan artinya dia naik, kita pengen beli lagi tuh artinya maksudnya. Ya jangan kayak gitu kalau emang udah ngelewatin target take profit. Scalping sendiri kan saham-saham yang kita tradingin saham-saham yang cenderung volatilitas tinggi, sehingga nggak bisa tuh terus berharap, wah nanti naik tinggi semua nih, nggak bisa kayak gitu, harus realistis juga. Ya jadi kayak gitu ya, jadi saya nggak ada averaging up kalau emang udah lewat target profit. Oke, pertanyaan keempat dari Kak Amma Mulia. Beli kapan ada kelas saham lagi untuk pemula? Sebenarnya kalau untuk pemula tonton video-video saya ini, apalagi video-video pertama kali yang masih di kosan di Jogja ini, itu ditonton semua itu udah pemula banget. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang lebih dalam lagi belajarnya bareng saya, nah itu cek di description aja, itu ada tuh kelas scalping bareng saya. Tapi kalau mau yang gratisan, YouTube semua gratis kok. Pertanyaan keberapa ya? Oh, kelima. Dari Kak Donilius Endra. Beli, bagaimana cara mengetahui harga rata-rata bandar dan bagaimana cara menganalisa support and resistance suatu bid dan offer saat scalping? Oke. Nah, kalau cara tahu rata-rata harga bandar sebenarnya itu agak sulit di kode broker yang ditutup. Kalau dulu kode brokernya nggak ditutup, jadi let's say misalnya broker YP, ketika perdagangan sedang berjalan kita bisa lihat broksumnya, jadi YP punya average segini, harga segini. Nah itu udah enak banget tuh lihat average rata-rata hari itu. Jadi kita ada bayangan, oh misalnya saham ini, saham ABCD, saham ABCD
lagi diperdagangkan di harga 130. Terus broker YP punya di 128 average-nya. Nah, berarti udah rata-ratanya ada di sana semua nih barangnya. Walaupun pasti ada yang di bawah juga, ada yang nyangkut atas juga. Tapi kita udah tahu rata-rata kebanyakan di sini nih average-nya hari ini. Ya, itu bisa dijadikan patokan. Kalau dulu, kalau sekarang itu udah nggak bisa, kecuali end of day. Tapi kan kita niatnya scalping biar tahu hari itu. Ya agak nggak bisa, susah. Terus kalau bid over support dan resistance itu ya biasanya kita ngehnya ya dari beberapa bid atau beberapa over yang cenderung lebih menonjol. Nah itu kadang-kadang bisa kita jadi patokan. Walaupun itu bisa aja juga fake bid atau fake over. Jadi saran saya jangan terlalu kaku juga. Oh ini ada yang jaga ini nonjol. Ini berarti supportnya. Oh ini ada yang nonjol di over, berarti ini resistnya. Karena teman-teman tonton video saya yang sebelumnya, itu sekarang over tebal yang kita anggap resisten aja sering gagal ditembus. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Agus Nurwiyono. Oh ini pertanyaannya udah lama nih, 9 bulan yang lalu baru saya jawab. Bid dan over yang bagus bagaimana? Kalau yang mencurigakan bagaimana? Kalau yang bagus itu agak sedikit banyak variasi ya, dan itu banyak banget yang susah. Tapi kalau yang mencurigakan, ini saya ada contoh-contohnya, ayo kita tonton. Nah, jadi ini dia yang lumayan mencurigakan, bisa dilihat tersusunnya sangat rapi ya. Tapi kalau nanti misalnya berubah polanya, ya kita sesuaikan lagi. Tapi untuk saat ini, yang ketemu kasusnya adalah yang seperti ini. Coba dilihat, ini saya udah curiga bahwa bidnya ini cukup mencurigakan. Kita lihat apa yang terjadi. Waduh, mandi langsung ARB. Kalau kali ini saya sensor semua nih kode sahamnya nih. Nah ini coba lihat juga nih. Coba lihat. Masih ada sisa. Mandi semua coy, mandi semua coy. Itu yang kedua nih. Sekarang yang terakhir nih habis ini. Ya itu cuma yang terjadi saat ini nih. Lihat yang terjadi di bidnya. Nambah. Habis ini lihat nih. Pokoknya nanti tuh sampai bawah itu, nah nambah 10.000. Kita melihat proses pembentukannya guys. Nggak ngelihat yang udah jadi aja. Lihat proses pembentukannya, dan bim salah bim abrakadabra. Delay. Bim salah bim abrakadabra. Ulangi. Bim salah bim abrakadabra. Langsung. Ya yang ini nggak ARB. Oke, itu aja. Itu menjadi pertanyaan penutup. Saya Yoga Arsana, pamit.